Datang 3 orang, setelah kami periksa saksi, segera kami lakukan gelar perkara, maka diputuskan melalui hasil gelar perkara ada peningkatan status menjadi tersangka terhadap 3 orang saksi yang datang di hari Sabtu kemarin. Polres Barito Utara menetapkan 3 tersangka dalam kasus OTT dugaan politik uang di Jalan Simpang Pramuka 2, Barito Utara. Penetapan ini dilakukan setelah gelar perkara pada Sabtu 22 Maret 2025. Ketiga tersangka adalah MAR, diduga wakil bendahara dan koordinator bidang transportasi serta akomodasi tim pemenangan Agi Saja. TRB, seorang wira swasta, dan WTW, seorang kepala sekolah di salah satu taman kanak-kanak. Kasat Reskrim Polres Barito Utara, AKP Riki Hermawan mengungkapkan bahwa selain 3 tersangka ini masih ada 6 orang lain yang dalam proses pengembangan. Bahkan salah satu di antaranya sudah melarikan diri dan kini dalam pengejaran. Berikut penjelasan lengkap dari Kasat Reskrim Polres Barito Utara kepada awak media. MAR, wira swasta. MAR itu atau DNR bukan ya? Umur 25. MAR wira swasta. Usianya sekitar 25 ya. Terus TRB alias TJ tadi Ya. umur 44. WTW alias WD tadi kerjaan di KTP wira swasta. Tapi kelihatannya kepala sekolah ya? Kepala sekolah swasta. mereka korporatif lah Pak waktu diperiksa tuh Pak. Jadi begini, ya saya luruskan. Ini penanganannya 14 hari kerja. Saya harus mengirimkan kepada kejaksaan. Ya, jaksa harus menerima hasil penyidikan ini 14 hari kerja. Kira-kira estimasi 14 hari kerja. Nah, di dalam 14 hari kerja ini ada aturan khusus dan aturan umum berarti kembali ke KUH pidana, acara pidana, ya, yang berarti apabila ancamannya di atas 5 tahun maka bisa dilakukan penahanan dan termasuk lain-lainnya. Nah, yang khusus di sini 14 hari kerja maka kita melakukan sesegera mungkin, karena nanti apabila 14 hari kerja itu tidak diindahkan maka perkara ini bisa demi hukum, bisa gugur demi hukum, ya. Nah, maka dari itu kemarin sistem penyelidikan kami hari Senin tanggal 17 itu dibuatkan laporan polisi, segera kita buatkan surat panggilan, ya. Kembali, salah satu syarat menetapkan tersangka itu adalah pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, maka dari itu semua kita lakukan panggilan saksi. Panggilan pertama di hari Rabu belum ada yang datang, panggilan kedua di hari Jumat belum ada yang datang. Di hari Sabtu datang 3 orang, setelah kami periksa saksi, segera kami lakukan gelar perkara, maka diputuskan melalui hasil gelar perkara ada peningkatan status menjadi tersangka terhadap 3 orang saksi yang datang di hari Sabtu kemarin. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tersangka, dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan. Ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja mendukung pernyataan saya yang tadi, bahwa apabila panggilan kedua ini tidak diindahkan, maka ada upaya-upaya lain. UHAP memberikan ruang kami mengeluarkan surat perintah membawa saksi. Ya. Nah, maka dari itu kita akan mencari, karena surat perintah membawa ini sudah kami terbitkan juga. Jadi segenap masyarakat bahu-membahu silahkan berikan informasi. Ya, saya tidak katakan mereka lari, tapi mereka tidak datang memenuhi panggilan. Ya, jadi kita akan laksanakan sesuai prosedur. Kita akan membawa saksi. Ya, itu wewenang yang diberikan kepada kami sesuai dengan hukum acara pidana. Siap. Ya. Izin bertanya Pak Kasat, untuk estimasi pelimpahan berkasnya kira-kira pada hari dan tanggal berapa Pak Kasat? Ya. Limit terakhirnya Pak Kasat. Tentu untuk proses tersebut. Yang jelas waktu yang diberikan kepada kami 14 hari kerja. Ya. Yang jelas kami akan berupaya sesegera mungkin dengan materi yang ada, dengan usaha yang ada agar bisa segamblang-gamblangnya. Mungkin cukup. Saya sudah dipanggil Pak Kapolres.